مرحبا يا رمضان مرحبا شهر صيام نسأل الله الرحمن رحمة على الدوام. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, jamaah salat Isya jamaah Masjid Al-Ikhlas, jamaah salat Isya, salat tarawih, dan insyaallah dengan salat witir secara berjamaah. Yang pertama, marilah kita senantiasa menjadikan puja dan bersyukur kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya pada malam hari yang ke-17 di bulan suci Ramadan ini kita masih dikaruniai kenikmatan iman, kenikmatan Islam dan juga kesehatan, sehingga kita mampu melangkah, berkumpul, duduk bersungguh di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk melaksanakan sholat Isya dan sholat tarawih secara berjamaah. Sholat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan juga umat beliau yang senantiasa istiqomah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya hingga hari kiamat. Dan mudah-mudahan kita semua dihimpunkan di dalamnya. Hadirin jamaah salat Isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, sebelum sholat tarawih dimulai, izinkanlah kami di sini menyampaikan beberapa informasi. Ada informasi yang utama yang bertindak sebagai penceramah tarawih pada malam hari ini, insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Basuki Sudarwo dengan tema dahsyatnya istighfar. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Imam sholat tarawih insya Allah akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Abdul Fattah Rahmatullah Al-Hafidz. Informasi yang ketiga, kami dari Panitia Ramadan 1446 Hijriah masih menerima donasi untuk kegiatan buka puasa bersama dan juga kegiatan Ramadan lainnya. Untuk itu kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian yang ingin berdonasi bisa menghubungi saya atau menghubungi Bapak Haji Abdul Mukti, atau bisa transfer ke rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Masjid Al-Ikhlas. Dan yang terakhir, kami mohon kepada para jamaah yang membawa putra-putrinya agar bisa mengkondisikan supaya tenang, sehingga pelaksanaan sholat tarawih kita berjalan dengan tertib dan lancar. Kiranya demikian saja informasi yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz Basuki Sudarwo kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Rawahu Bukhari wa Muslim. Al-ayah sadaqallahul adim.
Jamaah rahimakumullah, sejatinya kita sebagai seorang muslim yang tentu beriman memiliki tajun atau perisai atau bahasa kita tameng atau senjata sebagai pelindung diri kita yang begitu dahsyat dan bahkan luar biasa. Namun seringkali senjata ini kurang dimanfaatkan dengan baik. Kalaulah dimanfaatkan hanya sekedarnya saja. Orang menyebutnya hanya sebagai zikir yang itu kalau dilakukan sebagai ibadah dan mendapatkan pahala. Tidak lebih dari itu. Padahal ketika itu dimaknai dengan baik, itu akan berdampak luar biasa. Itulah yang dimaksud dengan istighfar. Ketika istighfar itu diyakini dengan baik, difahami dengan baik, dihayati dan diimplementasikan dalam kehidupan dan diamalkan dengan baik, maka Allah akan menjadikan manusia itu, kita semua ini, menjadikan keinginan kita ini menjadi kenyataan. Bahkan begitu dahsyatnya istighfar itu, sehingga para mufasir seperti Syekh Al-Qurtubi dan Ibnu Katsir menyatakan bahwa ampunan Allah itu, atau ketika manusia itu beristighfar dan sehingga Allah memberikan ampunannya, maka akan mampu untuk memberikan solusi dalam berbagai permasalahan kehidupan kita. Buya Hamka di dalam tafsirnya Al-Azhar, beliau menyatakan ampunan Allah adalah cahaya hidup. Ketika Allah memberikan maghfirah atau ampunan, yang sulit menjadi mudah, yang sempit menjadi lapang, yang jauh menjadi dekat, yang berat menjadi ringan, hidup menjadi terang benderang. Begitu luar biasanya menurut Buya Hamka. Di dalam kitab Al-Adhkar karangan Imam Nawawi, beliau menyatakan dalam pengantarnya buku itu, buku ini menjelaskan tentang bagaimana kita berdoa dan berzikir dengan baik. Beliau menyatakan sumber permasalahan dan problematika hidup yang sehingga manusia itu menjadi menderita dan sengsara, sumbernya hanya satu, kata beliau, yaitu dosa, maksiat yang menyebabkan dia berdosa. Maka solusinya juga cuma satu. Apa itu? Istighfar. Ketika manusia itu beristighfar dan Allah memberikan maghfirah, maka di sanalah kita akan mendapatkan solusi dalam berbagai permasalahan dalam kehidupan di dunia ini terutama. Ibnu Al-Faris di dalam kitabnya At-Ta'rifat menjelaskan bahwa istighfar itu berasal dari kata ghafara yaghfiru maghfiratan. Ada dua esensi yang penting, kata beliau. Esensi tentu yang paling utama adalah sebagai maghfirah atau ampunan. Jadi Allah akan mengampuni dosa-dosa kita di dunia yang nanti dampaknya kita akan rasakan di akhirat. Dan orang itu akan mendapatkan kesuksesan, kemuliaan, kebahagiaan sampai kepada puncaknya.
di akhirat. Itulah maghfirah. Maka ujungnya adalah surga. Dan ketika manusia itu mendapatkan maghfirah, itu maknanya yang kedua adalah Allah menutupi. Ketika Allah menutupi, berarti ekses dan dampaknya adalah Allah akan menutupi segala kekurangan, kelemahan manusia di dunia ini. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama yang berkaitan dengan bahwa istighfar itu sebagai Allah menutupi kekurangan kita di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah 22 ayat yang ke-50, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falladzina amanu wa 'amilus solihati lahum maghfiratu wa rizqun karim. Demikian Allah berkalam. Falladzina amanu wa 'amilus solihati. Maka dengan lantaran orang itu beriman dan beramal soleh, itu syaratnya harus beriman dan beramal soleh dulu, terutama di bulan Ramadan ini. Apa yang akan diperoleh? Lahum maghfirah. Maka Allah akan memberikan maghfirah. Maghfirah di sini kata Ibnu Katsir maksudnya adalah menutupi kekurangan-kekurangan kita di dunia. Apa yang ditutupi? Yang pertama adalah rizqun. Allah akan memberikan rizki. Apa yang dimaksud dengan rizki? Rizki berasal dari kata rozaqo yarzuqu rizqan. Segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia terutama di dunia, baik lahir maupun batin, ya. Dan segala apapun yang dibutuhkan manusia yang itu bisa dimanfaatkan dan bermanfaat di dunia, itulah rizki. Dan rizki itu tidak hanya harta, kekayaan, tetapi sehat itu juga rizki, kesempatan itu rizki, ilmu juga rizki. Pendek kata, segala sesuatu yang diberikan oleh Allah dalam rangka untuk mencukupi segala apapun yang dibutuhkan oleh manusia di dunia. Maka ujungnya orang itu akan mendapatkan barokah. Maka ketika seseorang itu mendapatkan maghfirah, berarti orang itu akan dicukupi segala kebutuhannya di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah dalam bahasa agama disebut dengan barokah. Makanya ketika orang mendapatkan maghfirah di dunia itu artinya dia akan sampai kepada puncak kesuksesan, kemuliaan dan kebahagiaan manusia di dunia. Itulah barokah. Yang kedua yang tidak kalah penting, karim. Manusia itu akan dimuliakan oleh Allah. Pertanyaan kita Bapak dan Ibu, apa yang menyebabkan manusia itu dimuliakan? Apa-apa saja yang menyebabkan manusia itu mulia? Yang sering kita dengar, orang mulia itu pertama karena akhlak. Kalau kita dalam melihat Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin adim, dan lain sebagainya. Yang kedua, orang mulia itu karena ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladhina utu ilma darajat, begitu. Yang ketiga, mungkin orang itu punya kedudukan. Yang keempat, mungkin orang itu punya harta kekayaan. Itu luar biasanya Pak, kalau orang banyak duit itu disembah-sembah, diagung-agungkan. Dan orang kalau lagi banyak duit Pak, batuknya aja beda. Jangankan batuknya, jalannya itu beda. Tapi begitu duitnya diambil, sudah tamatlah riwayatnya. Gitu. Yang berikutnya, orang dimuliakan karena apa? Bisa jadi karena senioritas, karena usia. Tapi sejatinya yang paling esensi bukan itu Pak, orang dimuliakan. Sesungguhnya yang memuliakan adalah Allah, bukan manusia, tapi Allah. Betapapun orang itu nggak punya apa-apa pun, ketika Allah memuliakan akan dimuliakan. Bapak mungkin ingat peristiwa es teh itu. Orang itu awalnya mungkin menjadikan candaan, menjadikan sesuatu, dilecehkan, bahkan hanya dengan satu kalimat melalui orang lain
dia dimuliakan oleh Allah. Yang dulunya, mohon maaf, ketika ditanya, Bapak jualan es teh itu berapa untungnya? Ya paling saya sehari dapat untung 10.000, kadang 15.000, paling tinggi 20.000. 20.000 di Tanjung Priuk dapat apa Pak? Nasi uduk itu juga cuman pagi doang, siang udah nggak dapat tuh. Bayangkan. Tapi dengan satu kata itu, ketika Allah ingin memuliakan, tidak peduli. Saat itulah dia dimuliakan, orang semua peduli kepada dia. Hari ini mungkin menjadi jutawan, bahkan mungkin miliarder. Dulu yang cuma nenteng es teh itu Pak, konon hari ini sudah punya supermarket. Keluarganya sudah pergi umroh bareng-bareng. Kalau dulu hanya nunggu jualan es teh, kapan umrohnya? Hari ini dia dimuliakan oleh Allah, punya supermarket. Bayangkan. Tapi hanya dengan satu kata itu, orang itu juga dihinakan oleh Allah. Apa itu? Nah, ini yang penting. Allah akan membuat manusia itu hina, menjadi orang itu tidak mulia. Itu karena apa? Karena Allah membuka aibnya, Pak. Hari ini banyak orang yang disembah-sembah, dihormati, dihargai, mohon maaf, karena belum dibuka aibnya. Begitu orang itu dibuka aibnya, mohon maaf, sungguh-sungguh dihinakan dan sungguh sangat terhina. Dan mohon maaf, ketika Allah yang sudah menghinakan, gak ada satupun manusia yang bisa menutupi yang dimaksud dengan aib itu. Mungkin kalau manusia ingin membuka aib seseorang bisa saja, tapi ya hanya yang tahu seseorang saja. Tapi ketika Allah sudah membuka aibnya, maka orang itu akan menghinakan. Betapapun mungkin akhlaknya dulu luar biasa, seorang apapun titelnya dia, hartanya sebanyak apapun, ilmunya kayak apapun, habis. Maka ketika Bapak dan Ibu hari ini kita menyatakan Astagfirullahaladzim, sesungguhnya kita sedang memohon kepada Allah, ya Allah, wahai Allah, tutup aib kami, cukuplah hanya kami dengan Engkau yang tahu tentang aibku. Karena apa? Ketika orang itu dibuka aibnya, sungguh hina dan dihinakan. Kalau boleh saya tanya Bapak dan Ibu, siapa di antara kita yang gak punya aib? Semua kita punya aib. Dan bahkan mohon maaf, hari ini Bapak dan Ibu mungkin sebagai pejabat, sebagai apapun, hari ini masih hormat anak buahnya, hari ini masih dicium tangannya, hari ini kalau ada orang lewat di depannya bahkan sampai nunduk-nunduk. Itu kenapa? Bukan karena kehormatan Bapak, bukan karena jabatannya, bukan karena hartanya, bukan karena ilmunya, karena belum dibuka aibnya. Maka ketika kita beristighfar, wahai Allah, tutup aib kami. Ini yang seringkali tadi, alat tadi belum kita ketahui. Yang kita tahu bahwa yang namanya istighfar itu ya Allah mengampuni, begitu. Itu iya, itu yang paling penting. Tetapi yang tidak kalah penting, bagaimana agar kita ini ditutup kekurangan kita di dunia, kekurangan dalam bentuk materi apapun di dunia, tetapi kekurangan yang sangat krusial dalam diri kita, itulah yang disebut dengan aib ketika itu dibuka. Ramadan berfungsi sebagai sarana media, makanya bulan Ramadan itu yang paling esensi sesungguhnya adalah sebagai syahrul maghfirah, bulan ampunan, bulan di mana Bapak dan Ibu akan senantiasa ditutupi kelemahannya, kekurangannya, dan yang lebih jauh lagi itu adalah yang membuat manusia itu hina. Mudah-mudahan kita senantiasa beristighfar kepada Allah sehingga sampai kapanpun kita akan ditutup oleh Allah aib kita. Yang kedua yang tidak kalah penting tentu, Allah berfirman di dalam Quran Surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu
uiddat lil muttaqin. Demikian Allah berkalam. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum. Dan bersegeralah kalian untuk menuju ampunan Allah. Ketika Allah sudah memberikan ampunan, maka Allah sudah menyiapkan wa jannatin arduhas samawati wal ardu. Allah sudah menyiapkan surga yang luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, dan itulah dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi Bapak dan Ibu, terutama di bulan Ramadan itu memang benar. Di bulan-bulan lain Bapak Ibu minta ampun bisa diampuni juga. Tapi perlu diingat, ketika kita beristighfar pada bulan lain, ketika istighfarnya ini hanya semacam istighfar astagfirullah saja, memang yang diampuni dosa-dosa kecil saja. Tapi misalnya terjadi kita melakukan dosa besar, kalau tidak taubatan nasuha dan tidak disebut, itu pun tidak diampuni. Kalau seandainya ada orang yang taubatan nasuha, misalnya melakukan pencurian dan lain sebagainya, menakar minyak yang harusnya 1 liter tinggal berapa itu, sisanya mungkin diminum begitu. Itulah manusia hari ini. Manusia hidup ini betul-betul geragas. Saya ini Pak bertugas di kamar jenazah cukup lama memang. Hampir 25 tahun. Saya pernah mencium berbagai bangkai, mohon maaf. Bangkai manusia, bangkai binatang. Tapi ternyata yang paling bau itu bangkai apa Pak? Bukan binatang, manusia. Ya karena geragas itu. Apa aja dimakan Pak, mohon maaf. Mohon maaf kalau binatang itu disuruh makan itu, ya itu saja, rumput makan rumput, itu aja makan rumput. Tapi manusia Pak, kerikil aja doyan, aspal doyan. Makanya jembatan pada ambruk itu karena aspalnya diminum, batunya dimakan. Minyak juga begitu, langka minyak. Bahkan minyaknya tinggal berapa, nggak sampai 1 liter. Itu ternyata sambil naker sambil minum itu Pak. Bayangkan. Makanya mohon maaf, begitu dia meninggal baunya luar biasa. Nah oleh sebab itu Bapak dan Ibu, ketika seseorang itu beristighfar, melakukan kecurangan dan lain sebagainya, korupsi dan lain sebagainya, ya Allah, karena telah melakukan ini, yang diampuni yang disebut saja, yang lain tidak. Tapi tidak di bulan Ramadan. Begitu kita minta ampun kepada Allah dengan kalimat yang sudah dituntunkan oleh Rasulullah, suatu ketika Ibunda Aisyah Ummul Mukminin bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau seandainya malam hari ini turun Lailatul Qadar? Apa yang harus kami lakukan?" "Wahai Aisyah, berdoalah engkau kepada Allah agar kalian mendapatkan Lailatul Qadar, dan yang kedua, agar dosa-dosamu yang berhubungan engkau dengan Allah diampuni semuanya." Dan itulah didukung oleh sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang melaksanakan siam pada bulan Ramadan, dan siamnya itu penuh dengan keimanan atau keyakinan, penuh dengan keikhlasan karena Allah, dan wahtisaban penuh dengan perhitungan, perlu dengan ilmu, mengikuti contoh Rasul, ghufira lahu, maka diampuni dosanya. Tidak berhenti hadis itu, ma taqaddama min dambi. Maka inilah menurut Ibnu Abbas, bukan sekedar diampuni dosanya, tapi dosa-dosa yang telah lalu. Apa maknanya? Semua dosa kita diampuni oleh Allah. Lantas apa doanya wahai Rasul? Kata Ibunda Aisyah, makanya kita dianjurkan untuk berzikir, yang salah satunya adalah banyak nanti redaksi-redaksi zikir. Asyhadu alla ilaha illallah, astagfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Itu disunahkan baca 3 kali, dan setelah itu kita membaca doa yang dituntun oleh Rasul kepada Ibunda Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Memang redaksinya banyak, ada yang ditambah karim, itu tinggal memang siapa periwayatnya.
tapi insya Allah semuanya sahih. Tapi yang dicontohkan oleh Rasul kepada Ibunda Aisyah itu, Allahumma innaka, Allahumma ya Allah, innaka sesungguhnya engkau, afun, maha pemaaf, maha pengampun, tuhibbul afwa, sesungguhnya engkau sangat mencintai orang yang suka minta maaf, fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Bapak nggak perlu menyebut satu-satu dosanya, bahkan dosa yang besar sekalipun, pada saat itulah kita rontok dosanya dengan lantaran kita beriman pertama, terus beramal soleh di bulan Ramadan. Selepas kita tarawih, kita membaca doa itu, maka kata Ibnu Abbas, dirontokkan dosanya semua. Oh, bagaimana tuh? Begitu kita membaca doa itu, Allah akan mengampuni. Maka nanti dalam sebuah hadis lain, qad ja'akum ramadanu syahrun mubarakun iftaradallahu alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin fihi lailatun khairum min alfi syahrin man hurima khairaha faqad hurima, rawahu an-Nasai wa Ahmad. Sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, diwajibkan atas kalian untuk melaksanakan siam Ramadan. Pintu-pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup rapat-rapat. Lagi-lagi menurut Ibnu Mas'ud adalah bahwa disinilah maksudnya semua dosa kita yang berhubungan langsung dengan Allah ditutup. Di ujungnya itu menarik, man hurima khairaha faqad hurima. Celakalah bagi siapa saja yang dia menghindarkan diri, mengharamkan diri untuk tidak mau memohon ampun kepada Allah, sehingga dia tidak diampuni dosanya. Di hadis lain, celaka, celaka, celaka sampai 3 kali Rasul menyebut apabila sudah dilalui bulan Ramadan tetapi tidak diampuni dosanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika seseorang mendapatkan maghfirah, maka Allah menjanjikan wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Allah sudah menyiapkan surga yang luasnya surga seluas langit dan bumi. Maka dari itu, maghfirah adalah sebagai puncak kesuksesan, kemuliaan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Disitulah terletak dahsyatnya istighfar ketika kita mampu sekali lagi meyakini, memahami, menghayati dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka sekali lagi, bukan saja kita diampuni dosanya, bukan saja itu sebagai zikir kita kepada Allah, itu jelas, tapi segala problematika hidup kita di dunia akan diselesaikan oleh Allah dan ditutupi kekurangan kita. Mudah-mudahan Ramadan kita ini pada tahun ini mampu mengantarkan kita untuk menutupi kekurangan kita, dan kita akan diampuni oleh Allah, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang sukses, mulia dan bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.